Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Majapahit, kelas 8A. Baiklah, di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang kata ganti dalam bahasa Indonesia. Pertama, pengertian kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang digunakan sebagai pengganti subjek atau objek yang berupa benda ataupun orang, di mana kata ganti ini memiliki fungsi sebagai efisiensi dan efektivitas kalimat dalam sebuah wacana atau paragraf. Dengan begitu, kita tak perlu menulis nama orang dan nama benda secara berulang-ulang, cukup menggunakan kata ganti saja. Ciri-ciri kata ganti, pronomina. Adapun kata ganti memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. 1. Kata ganti umumnya digunakan sebagai pengganti subjek atau objek, namun bisa juga sebagai pengganti predikat. 2. Acuan kata ganti berubah-ubah, tergantung siapa yang ingin atau sedang dibicarakan. 3. Kata ganti biasanya menyesuaikan dengan suatu konteks kalimat. Jenis-jenis kata ganti dan contoh penggunaannya. Sementara terdapat beberapa jenis kata ganti. Berikut adalah jenis-jenis kata ganti serta contoh penggunaannya. Kata ganti orang. Kata ganti orang memiliki 3 bentuk, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Yang pertama, kata ganti orang pertama merupakan kata ganti untuk orang atau penulis yang terlibat sebagai pelaku utama dalam kalimat. Kata ganti orang pertama tunggal, aku, saya, dan kata ganti orang pertama jamak, kami, kita. Contoh kata ganti orang pertama atau tunggal: saya ingin pergi ke luar negeri, aku lupa membawa buku. Contoh kata ganti orang pertama jamak: kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru, jangan sampai kita ketinggalan pesawat. Bisa dilihat di sini kata saya dan aku menunjukkan bahwa ini menggambarkan satu orang saja, yaitu tunggal, sedangkan kami dan kita itu jamak, bisa 2 orang, 3 orang, ataupun kelompok. Kemudian kata ganti orang kedua. Kata ganti ini digunakan untuk lawan bicara atau orang lain yang memiliki keterlibatan langsung dengan penulis dalam kalimat. Kata ganti orang kedua tunggal: Anda, kamu, engkau. Dan kata ganti orang kedua jamak: kalian. Contoh kata ganti orang kedua tunggal: Anda bisa menjumpai beliau besok. Kamu harus makan sebelum minum obat. Kemudian contoh kata ganti orang kedua jamak: kalian tidak boleh seperti itu. Selanjutnya kata ganti orang ketiga. Kata ganti ini digunakan untuk orang lain yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung dengan penulis kalimat. Kata ganti orang ketiga tunggal yaitu beliau, ia, dia. Dan kata ganti orang ketiga jamak: mereka. Contoh penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal: hari ini beliau izin tidak menghadiri kelas. Ia lupa kalau besok merupakan hari ulang tahunnya. Yang contoh kata ganti orang ketiga yang jamak: mereka semua sama saja. Selanjutnya kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Kata ganti jenis ini biasanya digunakan untuk menyatakan kepemilikan suatu benda. Kata ganti kepemilikan terdiri dari kumunya yang terletak di akhir kata. Contoh penggunaan kata ganti kepemilikan atau kepunyaan: mobilku baru saja dicuci. Rambutmu hari ini rapi sekali. Kucingku tidak suka kalau mainannya diambil. Dan di sini mobilku, kataku ini menggambarkan bahwa mobil ini ada milik saya atau milik aku. Seperti itu. Kemudian kata ganti petunjuk. Kata ganti jenis ini berfungsi sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda tertentu, seperti penunjuk umum, tempat, dan hal-hal tertentu.
Contoh penggunaan kata ganti penunjuk. Rumah ini merupakan hasil kerja kerasku. Di sini sangat sesak sekali. Jika kamu ingin pergi ke sana, kamu harus melewati jalan mangga. Mobil itu sedang mogok. Nah, kata ini pada kalimat rumah ini merupakan hasil kerja kerasku menggambarkan bahwa rumah ini atau benda ini adalah merupakan milik orang tersebut. Penegasan milikku, misalkan seperti itu. Selanjutnya kata ganti penanya. Sementara kata ganti jenis ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, maupun orang-orang, bahkan keadaan demi mendapatkan suatu informasi. Contoh kata ganti penanya. Kapan peristiwa ini terjadi? Di mana saya bisa mendapatkannya? Kemana tujuan selanjutnya? Siapa yang terlibat? Bagaimana upaya penanganan terhadap hal tersebut? Kata kapan pada kalimat kapan peristiwa ini terjadi menunjukkan bahwa orang tersebut menanyakan waktu dan tepatnya waktu sih terjadinya peristiwa ini terjadi kepada seorang. Jadi ini bertanya. Kemudian kata ganti penghubung. Seperti namanya, jenis kata ganti ini berfungsi untuk menghubungkan dua jenis kalimat, yaitu kalimat induk dengan anak kalimat. Contoh penggunaan kata ganti penghubung. Badut yang berpenampilan lucu itu selalu menghampiri anak-anak. Badut yang berpenampilan lucu itu selalu dihampiri anak-anak. Dua, ibu memasak makanan yang amat lezat. Seorang yang berbicara padaku adalah pamanku. Kemudian kata ganti tak tentu. Kata ganti ini digunakan menunjukkan informasi yang belum diketahui secara jelas. Kata ganti ini terdiri dari kata sesuatu, seorang, dan parah. Contoh penggunaan kata ganti tak tentu. Sesuatu itu menakutiku. Seseorang sedang mengikutiku. Para remaja itu bak seorang pahlawan. Kata sesuatu dalam kalimat sesuatu itu menakutiku menggambarkan bahwa sesuatu tersebut itu belum jelas penampakannya, bisa saja apa atau apa seperti itu. Jadi tak tentu. Kemudian kata ganti pronomina intratekstual dan ekstratekstual. Adapun kata ganti pronomina intratekstual berfungsi sebagai pengganti kata benda yang terdapat dalam sebuah artikel, bacaan, atau percakapan. Sedangkan pronomina ekstratekstual berfungsi sebagai pengganti kata benda yang terdapat di luar sebuah artikel. Contoh penggunaan kata ganti pronomina intratekstual. Sebagai kakak, kamu harus bisa menjaga adikmu. Ibu mengatakan bahwa kamu harus pergi ke supermarket besok, dan sebagainya. Lalu untuk contoh kata ganti pronomina ekstratekstual adalah Anda harus bersikap sopan di rumah orang. Aku berikan mainan ini kepadamu. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata serta materi yang kurang lengkap, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.